Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di perpustakaan SMK Negeri 1 Tapung dalam kegiatan workshop P5 membangun generasi olahraga melalui SEM, Sport Education Model. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita sampaikan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Tapung Bapak Haji Nasrul Amri Batubara SPD MPD. Yang terhormat narasumber workshop P5 Bapak Nur Islami SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMK Negeri 1 Tapung Bapak Haji Nasrul Amri Batubara SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridhonya pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat bersama-sama di ruangan perpustakaan SMK Negeri 1 Tapung dalam rangkaian kegiatan workshop proyek penguatan profil pelajar Pancasila membangun generasi olahraga melalui SEM, Sport Education Model. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentu ucapan mohon maaf karena waktu kita molor dari undangan kita yang sedianya kita pukul 10.30 karena ada juga pertemuan dengan tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Tapung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Nur Islami SPD sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah kita yang sekarang ini sedang mengikuti PKG Penjas. Ini merupakan suatu langkah maju bagi kita khususnya guru-guru olahraga karena bukan untuk hal-hal lain kalau sertifikasi dan sebagainya, tapi adalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang olahraga dan model-model pembelajaran di bidang olahraga. Jadi kegiatan ini tentu kita dukung, kita support dari guru-guru kita semuanya, khususnya wali kelas 11 maupun guru bahasa Indonesia, guru informatika, karena ini adalah berkolaborasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Terutama sekali pada kurikulum Merdeka dituntut adanya namanya komunitas belajar. Jadi untuk itu dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru informatika, dengan pengurus Kombel, kita semuanya bersinergi, berkolaborasi sehingga kegiatan-kegiatan kita baik di dalam PMM maupun di pembelajaran di lokal dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi untuk itu kegiatan workshop P5 ini terutama sekali bangunlah jiwa dan raga. Ini kan berhubungan dengan keolahragaan ini. Maka tentu nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Islami bagaimana model-model pembelajaran yang berhubungan dengan proyek penguatan profil Pancasila dengan tema bangunlah jiwa dan raga dengan model SEM, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan kepada
guru-guru kita yang ada di sekolah ini maupun di sekolah lain. Dan harapan juga ini kalau nggak bisa hari ini langsung kita berbagi praktik baik di komunitas belajar kita, bisa juga pada hari yang lain kita putarkan YouTube video kita yang ada ini, sehingga kawan-kawan kita, guru-guru kita, baik guru mapel penjas maupun mapel yang lain dapat menikmati, melihat, mempelajari, sharing dengan model-model SEM yang akan dijelaskan nanti oleh Bapak Nur Islami. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Selamat kepada kita semua. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Demikian, terima kasih. Sulai dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, penyampaian materi P5 membangun generasi olahraga melalui SEM, Sport Education Model, oleh Bapak Nur Islami SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa ikut serta dan hadir di ruangan pustaka ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapung, terima kasih sudah membuka acara dan memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang proyek P5. Yang kedua, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Kompel SMK Negeri 1 Tapung yang sudah menyediakan waktu dan memberikan kesempatan buat saya untuk bisa tampil bersama rekan-rekan sekalian. Dan ucapan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada teman sejawat saya, sesama guru olahraga, yaitu Bapak Ahmad Kodri, dan kepada guru-guru sekalian yang menempatkan waktu untuk mengikuti seminar ataupun workshop pada hari ini. Baiklah, tidak perpanjang, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Sebelum masuk saya ingin berpantun sedikit Pak, ya, untuk penyemangat. Perahu kecil berlayar ke Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya tulisan dan kata. Semoga Kompel kita selalu berjaya. Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang P5 bangunlah jiwa dan raga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah satu bagian dari tugas yang harus saya sampaikan selama mengikuti program PKG PJOK. Sedikit bercerita kepada Bapak Ibu bahwasanya program ini lebih menitik beratkan kepada pembelajaran PJOK pada khususnya tentang ilmu-ilmu baru, ya, kurikulum yang perlu diterapkan dalam pembelajaran PJOK. Nah, hari ini judul dari workshop kita yaitu membangun generasi olahraga melalui SEM atau Sport Education Model. Adapun latar belakang dari proyek ini, Bapak Ibu, seperti yang kita lihat bersama di tampilan fokus kita, yaitu proyek ini dibuat agar dapat membentuk peserta didik dengan karakter Pancasila dan ketahanan diri yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa, olah pikir, olahraga, dan olah karsa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, serta bisa mengaplikasikan model pembelajaran SEM atau Sport Education Model dalam kehidupan nyata, dapat memberi kesempatan kepada pihak sekolah, pendidik dan peserta didik khususnya untuk mengerti dan menyadari pentingnya kesejahteraan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama
kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, proyek ini dengan metode Student Center Learning dapat menghasilkan banyak hal-hal positif berguna untuk diri mereka sendiri dan orang di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu, dari latar belakang ini tentunya kita sama-sama mengetahui bahwasanya proyek P5 ini banyak bentuknya dan banyak tema yang harus kita angkat. Dan untuk di tema bangunan jiwa dan raga, kami khususnya guru olahraga yang ada di SMK ini mengangkat tema membangun generasi olahraga melalui SEM. Bapak Ibu yang saya hormati, bolehkah saya bertanya sedikit kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang istilah SEM ini? Belum. Atau Pak Kodri sudah pernah mendengar? Belum ya. Jadi mudah-mudahan setelah penyampaian ini bertambah ilmu kita ya Bapak Ibu ya. Jadi, saya pun mendengar hal ini baru setelah mengikuti program pengembangan PKG ini. Kemudian nanti kita akan jabarkan tentang SEM itu. Kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu tujuan dari proyek SEM tadi. Yang pertama, Bapak Ibu juga bertanya mungkin ya, kenapa dalam hati Bapak Ibu, kenapa saya dilibatkan dalam proyek ini? Di sini ada guru bahasa Indonesia, ya kan? Ada wali kelas, ada guru matematika, ada guru seni budaya, ya ada guru TIK. Ya, di sini juga kami libatkan. Bisa kita lihat dari tujuan proyek yang pertama, Bapak Ibu, yaitu integrasi pendidikan, menggabungkan pendidikan olahraga dengan mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa, dan seni budaya. Kira-kira mengapa Bapak Ibu saya libatkan dalam proyek ini? Bu Dasmaranti mungkin dari guru bahasa Indonesia, adakah hubungannya dengan olahraga itu bahasa Indonesia? Belum tahu. Ya, dari MTK mungkin ada hitung-hitungan skornya sih. Hitungan skor ya. Untuk guru seni budaya mungkin gerak ya Pak ya, gerak lebih kepada geraknya. Semua jawaban yang Bapak Ibu sampaikan sudah cukup benar ya, karena semua olahraga itu bukan saja tentang gerak ataupun kegiatan fisik, tapi juga menyangkut tentang data-data. Ya, tentang data-data ini berhubungan dengan implementasi pembelajaran matematika. Jadi makanya nanti dalam pelaksanaannya kita berkolaborasi dengan guru-guru matematika. Jadi erat hubungannya SEM ini dengan pembelajaran yang lain. Bukan saja terpaku dengan pembelajaran olahraga, tapi juga berhubungan dengan pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, tujuan proyek ini untuk pengembangan diri, yaitu meningkatkan kepercayaan diri, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Berikutnya, untuk komunitas sekolah, membangun semangat kebersamaan dan kekompakan antar siswa dari berbagai jurusan. Yang kelima, kesehatan dan kebugaran, meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan siswa. Ini sangat jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini akan kita masuk ke SEM itu, Bu, Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya belum pernah mendengar SEM itu apa. Sedikit saya jabarkan, Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks kita selama belajar, mungkin saya contohkan lah, Ibu, Pak Riki suka main sepak bola nggak? Suka ya. Tapi suka bermain nggak? Mainnya suka nggak? Sukanya apa? Suka menonton saja atau suka jadi apa? Dalam konteks seperti apa? Suka menjadi peserta. Penontonnya Pak ya? Penonton atau pemain? Kadang penonton, kadang pemain. Jadi semua hal yang kita suka itu bukan berarti kita harus ikut campur dalam permainan itu. Ada yang sebagai penonton, ada yang sebagai, mungkin Pak Danu bisa juga berbakat sebagai seorang pelatih. Itu enggak Pak? Ada juga yang berbakat sebagai seorang pemain. Nah, inilah fungsi dari SEM ini Bapak Ibu. Jadi SEM itu diaplikasikan sebagai siswa tadi mendapatkan pengalaman sesuai dengan yang apa mereka kehendaki. Contoh, dia hobi olahraga, main bola, tapi dia tidak suka bermain. Dia cocoknya jadi pelatih nih, cocoknya jadi panitia nih. Jadi dalam konteks kehidupan yang nyata. Jadi kita memberikan pengalaman belajar kepada siswa-siswa kita. Selama ini mungkin sebagai panitia OSIS apa ya kan. Jadi dalam pembelajaran SEM ini lebih kita titik beratkan kepada
seluruh siswa mendapatkan peran dan pengalaman yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka sanggupi. Contohnya seperti Pak Beriki, dia lebih hobi menonton. Kita libatkan dia jadi penonton. Ya, seperti apa penonton yang baik? Nah, dia memahami langsung dalam konteks dunia yang nyata. Ada juga nanti yang bertugas sebagai panitia. Itu panitia agak lebih dia suka bekerja Pak, tapi dia suka olahraga, tapi tidak bisa bermain. Kita libatkan dia menjadi bagian panitia. Jadi dalam sport education model ini, pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih otentik kepada siswa, mirip dengan apa yang mungkin mereka alami dalam lingkungan olahraga yang sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di luar dari pembelajaran sekolah, contoh ada turnamen-turnamen, dengan ada SEM ini mereka mempunyai pengalaman Pak. Di sekolah mereka sudah pernah membuat kompetisi. Nanti pas di dunia luar mereka sudah terbiasa, mereka sudah paham dengan tugas dan perannya masing-masing. Nah, begitulah istilahnya dalam SEM ini Pak. Nah, kemudian dalam SEM itu mempunyai karakteristik utama dalam SEM. Yang pertama ada musim. Nah, tentunya kegiatan olahraga ini kalau bentuknya kompetisi tentu ada musimnya. Kita mau buatnya di bulan berapa gitu, ya. Dan membutuhkan waktu yang panjang kalau dia sistemnya sistem liga. Karena liga itu sistem pertemuan. Kemudian ada tim yang tetap, jadi timnya tidak bisa bertukar-tukar, sudah pasti Bapak Ibu. Nah, di sekolah ini kami canangkan dengan teman sejawat saya Bapak Kodri, kami akan memulai dengan liga antar jurusan. Nah, jadi jurusan ATP nanti mempersiapkan jurusannya, pemainnya, siapa manajernya, siapa pelatihnya yang jadi pelatih. Tapi dari siswa Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru hanya memfasilitasi aja. Ya, kamu cocoknya jadi pelatih nih, yaudah, kamu perankan besok sebagai seorang pelatih. Nah, sisanya jadi apa? Contoh, jadi penonton, kalian jadi penontonnya. Tugasnya apa? Seperti membuat yel-yel yang menarik. Nah, ada juga sebagai petugas kesehatan, ada juga sebagai panitia inti dan wasit. Ini nanti kita latih Bapak Ibu. Jadi di luar dari sekolah besok yang mereka udah tamat, mereka sudah paham. Saya sudah punya ilmu nih tentang perwasitan. Kami pernah buat acara ini di sekolah. Mereka tidak canggung lagi Bapak Ibu. Jadi kita bukan bermain tentang pembahasan ilmu yang secara teori, tapi langsung kepada prakteknya dalam kehidupan yang nyata. Mereka belajar di sekolah, nanti juga mereka jumpai dalam kehidupan di luar sekolah. Nah, kira-kira udah terbayang Bu bentuk SEM itu seperti apa? Ya. Menurut Bapak Ibu, ya, bisa nggak SEM ini kita terapkan dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu? Bisa nggak contoh dalam pertanian, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya Bu ya? Bisa ya Bu? Bisa aja mungkin mereka berperan sebagai manajer, mandor ya kan? Sampai ke bagian pemanen atau apa. Kalau mandor seperti apa? Ya udah, kita kasih paham mereka, kita kasih arahan. Kalau kamu jadi mandor, nanti seperti ini tugasnya. Kalau kita sebagai pekerja, nanti seperti ini tugasnya. Saya kira cocok untuk kegiatan seperti di pertanian, Bapak Ibu. Jadi dari ini SEM ini sekarang berlaku untuk olahraga. Tapi menurut pemikiran kita, SEM ini juga cocok untuk kegiatan praktik lainnya. Bisa saja nanti ini kita kembangkan Bapak Ibu. Tidak mustahil ya. Ya, selagi kita mau dan bisa pasti ada. Karena apa Bapak Ibu? Di sekolah kita ini banyak jurusan. Tentunya mereka akan nanti terjun ke dunia luar. Mereka juga harus paham tentang peran dan fungsi mereka masing-masing. Oke, saya rasa yang ini jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke capaian dan langkah proyek. Di sini nanti hubungannya pelajaran matematika, bahasa, dan seni budaya. Bapak Duriki, Bapak guru seni budaya, ya, betul Pak? Oke, kita pembahasannya tentang matematika dulu Pak. Ya, kenapa matematika itu masuk dalam SEM ini? Kenapa terlibat dalam kegiatan olahraga? Di sini kita dapat lihat bahwasanya dari capaian yang harus kita tuju itu yaitu siswa mampu mengumpulkan dan menganalisis serta mempresentasikan data statistik dari pertandingan olahraga. Saya juga kurang paham tentang statistik ini. Tentunya Bapak Ibu yang mengajar di
mapel matematika lebih mengetahui. Ada Bapak Ibu pelajaran statistik? Ada ya. Jadi nanti dikaitkan Bapak Ibu tentang pertandingan. Jadi statistik pertandingan tuh ada. Ball position itu penguasaan bola berapa? 45% atau 60%. Nanti ada rumusnya Pak ya. Cara mencari statistik ini. Kemudian ada anak-anak tadi kita suruh menganalisis pertandingan. Jadi tadi dianalisis dulu, nanti dapat hasilnya, kemudian mempresentasikannya di depan. Nah, berikutnya jelas ya Pak ya, yang guru MTK Bu Rani, ya statistik olahraga itu seperti apa nanti hubungkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Berikutnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini tugasnya adalah sebagai siswa ini diarahkan bagaimana cara menulis laporan. Ya. Tentu setiap pertandingan, setiap event itu ada laporannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, ada laporan pertandingan. Nah, seperti apa membuat laporan yang terstruktur? Ya kan, nanti tentu Bapak Ibu yang lebih ketahui. Nah, nanti anak diarahkan untuk, oke nak, hari ini membuat laporan itu yang pertama ini loh yang perlu dilakukan, yang kedua ini, sampai ke tahap terakhirnya. Nanti Bapak Ibu yang akan menilai laporan anak itu nilainya seperti apa. Nah, berikutnya untuk Pak Riki di seni budaya ini lebih dikaitkan tentang pembuatan poster ataupun promosi pertandingan. Ya, bisa saja melenceng nanti nih Pak, contoh karena Bapak bagian seni untuk ada yel-yel ya. Ini kita khususkan untuk penontonnya. Nanti Pak Riki buat kepada anak-anak, nah coba buat yel-yel yang menarik untuk suatu pertandingan. Contohnya kelas ini, yel-yel ini beda lagi. Nanti ditampilkan ketika menonton pertandingan. Ini juga ada nilainya Bapak Ibu. Ya, jadi penonton terbaik itu ada nilainya. Itulah SEM itu. Jadi anak itu melakukan perannya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Kan ada penonton Pak Riki ya, suka ngomong kasar ya kan, karena tidak terdidik dengan baik. Ya, penonton itu daya tariknya luar biasa. Fokus dia hobi sepak bola ya kan. Kalau main bola nggak ada penonton, rasa nonton apa? Rasa di kuburan ya. Jadi membuat tuh asa ribut. Jadi salah satu elemen penting dalam liga ini adalah penontonnya. Kemudian Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, bukan berarti saya mau menguji Bapak Ibu tentang pengetahuan, cuman di sini sifatnya saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, selain dari tiga pelajaran ini, apa lagi yang bisa kita selipkan dalam materi set ini menurut Bapak Ibu? Kalau saya baru dapatnya 3 ya. Informatika cocoknya untuk apa Pak? Untuk penayangannya, mengirim videonya. Iya. Setuju Bapak Ibu? Nah, informatika bagian pembuatan video, ya kan? Video kemudian di uploadnya seperti apa ya Pak ya? Biar semenarik mungkin dan informasinya dilihat oleh orang banyak. Jadi TIK itu juga penting. Malah lebih penting ya Pak ya? Semuanya penting sih. Statistik ini untuk dipelajari. Ya, laporan ini untuk refleksi kita dalam sebuah acara. Seperti poster tadi untuk menarik siswa kita untuk ikut dalam kompetisi ini. Nah, untuk video bagian TIK, jadi guru TIK ini mengarahkan kepada siswa untuk membuat video pertandingan, kemudian diupload di media sosial mereka masing-masing. Jadi semua orang melihat Bapak Ibu. Konteksnya kita dunia, bukan belajar di sekolah saja. Karena kalau sudah online, semua siapa saja bisa melihat. Apalagi ya Bapak Ibu, kira-kira kita tambah TIK. Catatnya Pak Godri ya, ada TIK. Apalagi kira-kira yang bisa kita gabungkan dalam proyek ini. BK bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana Bu Ulfa? Kalau BK, terpikir nggak bisa terlibat di sini Bapak Ibu? Belum? Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa bisa coba? Ya betul. Ya bisa Bu Ulfa. Ya kenapa bisa? Kita akan bukakan wawasan kita dalam pemikiran ini. BK ya tentunya dalam suatu event itu terjadi banyak konflik dan masalah. Nah, jadi tugas guru bagian tugas kita bersama sih, tapi lebih ke menjurus kepada guru BK. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Contoh, ada kericuhan penonton.
sikap panitianya harus seperti apa. Nah, anak ini butuh bimbingan. Kalau tidak dibimbing, contoh penontonnya emosi nih, yang jadi panitia juga emosi. Jadi kalau kita bimbing mereka, nah kalau masalah seperti ini, kita kembali lagi ke peraturan yang kita buat. Nah, kan anak butuh bimbingan itu, Bapak Ibu. Jadi BK juga bisa kita masukkan dalam pembelajaran ini. Enggak, mungkin semua bisa, tapi yang lebih menonjol inilah BK sangat penting saya rasa. Karena dalam suatu event itu, karena ini kontak fisiknya terjadi, Bapak Ibu. Jadi akan banyak masalah, akan banyak muncul kendala-kendala dalam pelaksanaannya nanti. Dan BK berada di belakang itu, saya rasa suatu kekuatan yang kuat untuk bisa siswa dan siswi kita mengambil keputusan dalam suatu penyelesaian masalah. Tapi ada 5 Pak Kodri peran-peran dari mata pelajaran yang akan terlibat dalam proyek ini. Bapak Ibu jangan takut, ya, jangan juga khawatir kalau kami terlibat nih, kami sibuk nih. Tidak, Bapak Ibu. Ya, kita sifatnya ini cuma pembahasan proyek. Kalau bisa kita laksanakan, insya Allah. Tentu lebih baik ya Pak ya, karena itu suatu yang baru. Jadi kita tugasnya guru apa coba? Ya, biasanya kalau kami guru olahraga, siswa main, kami juga ikut Bu, jadi wasit, jadi panitia seperti ini. Jadi setelah ada model ini, kerjaan kita lebih ringan. Kemudian ilmu yang kita sampaikan kepada anak itu lebih berkesan. Hebat kok kalau anak kita dia belajar MTK bisa membuat statistik suatu pertandingan. Kalau untuk materi Pak zaman sekarang, statistik pertandingan itu beda orangnya, bukan pelatih, tapi ada timnya Bapak Ibu. Nanti video itu diputarkan, video pertandingan yang contoh kita lawan tim A, tim Waramahat melawan tim Pekanbaru. Mereka sudah bertanding, kita akan lawan Waramahat nih. Diputarkan videonya. Jadi tugas statistik ini, kalau Waramahat ini mainnya tipenya dari kiri nih. Itu jadi pelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk menerapkan strategi di permainan berikutnya. Jadi gajinya juga luar biasa menjanjikan. Oke, baik. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk capaian kepada peserta didik kita. Yang pertama, tentunya kepercayaan diri mereka bertambah. Ya, kepercayaan diri yang lebih tinggi melalui partisipasi aktif dalam olahraga. Nah, mungkin dalam bermain mereka tidak pede, ya kan, mereka lebih suka berkoar-koar jadi penonton. Itu salah satu nilai positif Bapak Ibu. Dia mau menunjukkan bahwa dia ini mempunyai peran dalam suatu kegiatan itu. Kan ada anak kita ya Bapak Ibu ya, karena saya nggak main lah, nggak usah nonton lah, ya kan. Kalau ini kita bebaskan mereka. Kamu memang tugasnya jadi penonton seperti apa? Ribut ya ribut di situ. Ya, apa yang bisa kamu teriakan. Jadi keluar auranya, keluar dia kepribadian itu nampak di situ. Kemudian berikutnya tentunya disiplin. Nah, siswa menunjukkan peningkatan disiplin dalam mengikuti jadwal latihan dan pertandingan. Bukan saja dalam latihan ini untuk pemainnya, tapi juga untuk kepanitiaan. Karena mereka sudah tahu kerja dan jobnya masing-masing, tentunya kita punya jadwal yang pasti, mereka akan menerapkan sesuai dengan waktu yang ada. Akhirnya tanggung jawab. Nah, ini sifat yang kita belajar tapi mengajarkan anak secara sikap juga. Kalau kamu wasit harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mereka sudah paham. Sebagai panitia mereka paham. Sebagai petugas keamanan mereka sudah paham dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, ini lebih ke implementasi program Bapak Ibu. Ya, kita tengok di sini yang matematika Bu Rani dan Bu Eka ini secara terperinci mengajarkan konsep dasar strategis dan cara mengumpulkan data. Ada Pak Zul ya? Ini ya. Kalau di kelas 11 sudah masuk belum Pak? Yang ini? Ya, kelas 10. Dari kelas 10. Nah, berarti mereka sudah mulai paham ya Pak ya, karena Bangunlah Jiwa dan Raga ini berada di fase F, khususnya di kelas 11. Melakukan analisis statistik dari pertandingan olahraga. Dan jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bahasa Indonesia mengajarkan struktur dan format penulisan laporan. Menugaskan siswa membuat laporan pertandingan setelah setiap event. Dan seni budaya sama membuat poster pertandingan.
Oke, ini tahap pelaksanaan yang akan kita lewati jikalau proyek ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama tentunya ada persiapan. Seperti biasa, persiapannya tentu ini kita membentuk nanti atau memberikan formasi tim ini menunjuk tim dari masing-masing jurusan Bapak Ibu. Beruntung di sini ada perwakilan dari TPSM juga Pak Danu, dari ATP juga Bu Gusti. Nanti tugas kita kami kumpulkan nanti kita perwakilan dari jurusan membentuk tim masing-masing. Boleh digabungkan dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ini juga marwah nih Pak sebetulnya. Ya, jadi jurusan itu diangkat dari olahraga gitu loh. Nah, untuk kepanitiaannya rencana kami nanti tadi kita angkat dari perwakilan jurusan itu berapa orang ATP. Jadi bentuk kerja sama mereka nampak nanti per jurusan. Biasanya kan dapat kan saling mengejek malahan. Oh jurusan ATP nyangkul aja kan. Jurusan TPSM asik sama baut-baut aja, kotor-kotor oli-oli. Dengan mereka bersama ini bisa berkurang Bapak Ibu. Mereka seperti itu karena belum kenal. Jadi kalau tergabung dalam satu kepanitiaan lebih banyak atau sedikitnya mereka sudah mulai berkurang nanti. Kemudian ada pelaksanaan pertandingan ini berjalan seperti biasa. Kemudian ada penutup. Nah, di penghargaan Bapak Ibu kita akan berikan semua kategori itu penghargaan. Nah, ini berhubungan dengan sekolah juga. Kalau sekolah kita menyanggupi, kalau tidak itu yang vital aja kita kasih. Contohnya memberikan penghargaan kepada tim terbaik, pemain terbaik, dan tim dengan proyek terbaik. Ini ada semua Pak. Penonton terbaik kita buat bisa juga. Nah, jadi kita lombakan semua. Bukan saja yang main dapat juara Pak, dapat piala dan penghargaan, tapi juga sebagai penonton mereka juga mendapatkan apresiasi dari kita. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita main cepat saja karena sebetulnya waktunya cuma 30 menit. Saya jabarkan sedikit lagi. Untuk aset pendukung itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi dalam pembelajaran PKG itu Bapak Ibu, ini suatu yang baru bagi saya, ada namanya asset based thinking. Asset based thinking. Apa coba benar semangat? Asset based thinking. Asset based thinking. Coba kita bertanya kepada diri kita, selama ini kita mengajar, kita lebih memaparkan barang yang tidak ada. Maksudnya kita mau praktek mencangkul nggak ada nih, nggak usah lah praktek ini. Contohnya itu ya Bu ya. Kalau bahasa Indonesia kita kalau seni budaya mungkin alat musik ini nggak layak lagi nih. Kita lebih ke negatif gitu loh. Kita apa Bu? Kalau nggak ada ya nggak usah buat. Jadi asset based thinking ini memaparkan barang yang ada walaupun tidak layak. Yang ada itu kita jadikan menjadi hal yang positif gitu loh. Dia contoh barangnya rusak nih, contoh seperti bola, kami mungkin di olahraga seperti itu Pak ya. Kalau bola kami nggak punya bola, kami bisa modifikasi Bapak Ibu. Ya, baik itu berbentuk kertas, yang penting anak ini bisa dia bermain. Tidak mesti harus bola yang asli. Nah begitulah asset based thinking itu. Jadi apa saja yang ada di sekolah yang bisa mendukung pembelajaran kita manfaatkan dan kita carikan caranya biar barang itu berguna. Nah ini kalau saya kemarin mengikuti kegiatan ini, suatu yang baru dalam diri saya dan merubah mindset saya, pemikiran saya tentang ini. Karena jujur saja Bapak Ibu, kita perlu refleksi ya. Perlu nggak Bapak Ibu refleksi? Perlu ya Pak ya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Nah, kalau biasanya saya ada bola 2 cuman, nggak usah anak. 2 ini nggak layak juga, nggak usah main. Kalau sekarang nggak pasal berpikir gimana yang 2 ini bisa jadi 4 gitu loh. Bagaimana caranya? Ya saya modifikasi. Contoh kami pernah modifikasi alat tolak peluru Pak. Tolak peluru itu dari besi, lumayan mahal juga Pak ya. Nah, biar anak ini berkarya, kami suruh mereka buat dari bola mainan anak-anak yang warna-warni itu loh. Nanti diisi pakai semen. Walaupun beratnya nggak sama, tapi fungsi dan pemanfaatannya dalam pembelajaran dapat. Loh. Bisa aja nanti satu anak satu alat. Karena dari tadi modifikasi, jadi asset based thinking. Saya rasa untuk kegiatan liga ini di sekolah kita semuanya ada Bapak Ibu insyaallah. Nah, kalau perlengkapan olahraga kami rasa lengkap, tidak ada yang terkendala. Kecuali kalau berenang lah. Ya, kalau berenang mungkin nggak ada.
langsung emas, nggak juga bisa berkenan Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, nanti ini dibebankan lagi atau ditugaskan lagi kepada guru yang berkaitan dengan program SEN tadi. Contoh, ada penilaian kuesioner, ya, mengukur persepsi siswa terhadap kerja sama tim. Nah, ini tugasnya guru nih. Bisa jadi di proyek ini contoh wali kelas umpamanya kita libatkan. Ini tugas wali kelas yang menilai. Jadi kita memang harus berperan juga Bapak Ibu. Ada juga bagian penilaian integritas pendidikan. Contoh di matematika tadi kita suruh anak membuat laporan statistik pertandingan masing-masing siswa. Bisa juga per kelompok. Nah, pertandingan ini mana statistiknya? Kita nilai sudah benar atau sudah sesuai belum dengan sesuai yang kita ajarkan. Oke, saya rasa untuk evaluasi. Jadi setiap kegiatan dan proyek itu perlu juga evaluasi untuk menilai sejauh mana kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Kita next ya Bapak Ibu. Oke, nah ini yang perlu kita diskusikan. Tantangan yang dihadapi. Ya. Setiap kegiatan pasti ada tantangan. Contoh, keterbatasan fasilitas dan peralatan. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa mengatasi tantangan ini? Solusinya apa gitu? Kalau fasilitas dan peralatannya tidak ada, bagaimana Pak Danu? Dibeli, iya bisa jadi pengadaan alat, ya biar diajukan apa yang tidak ada kita ajukan. Ya. Kurangnya waktu dan jadwal yang padat. Apa coba? Waktunya kurang dan jadwalnya padat. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Solusinya apa bagusnya? Cari waktu yang luang, ya. Mencari waktu yang luang dan menetapkan programnya secara teratur gitu, jadwalnya pasti. Nah, yang ketiga ini adalah PR kita bersama. Bagaimana cara partisipasi dan motivasi siswa? Karena siswa kita yang sekarang lebih cenderung ke gadget mereka, bukan untuk berolahraga. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Biar siswa kita ini tertarik untuk mengikuti kegiatan yang kita buat ini. Bagaimana? Reward ya bagus. Dengan reward juga bisa. Jadi kalau kalian nanti jadi penonton terbaik, ada rewardnya juga. Jadi wasit ada rewardnya. Nah, lewat poster tadi Bapak Ibu. Ya, lewat media sosial. Kita buat poster menarik mungkin. Ini mereka merasa jadi juga tertariknya lebih kuat. Nah, yang keempat ini, inilah hal baru, integrasi dengan kurikulum lain. Contohnya pembelajaran tadi Bapak Ibu. Inilah fungsinya kolaborasi kita yang berada di dalam sini. Ada wali kelas, ada bahasa Indonesia, ada guru MTK, dan ada guru yang lain. Baik, untuk tidak jenuh, kita kasih speaking sedikit ya. Bapak Ibu tolong dengarkan speakingnya. Judulnya adalah, ya, silakan fokus. Ada yang tahu, mungkin saya nggak tahu, ya, karena ini clue-nya adalah jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Clue-nya itu. Jangan lupakan yang ketiga. Oke, baik, saya mulai ya. Kita dua orang saja. Oke. Jika yang pertama adalah Dasmaranti, yang kedua adalah Bu Gusti, yang ketiga adalah siapa? Siapa yang ketiga pergi? Yang pertama adalah Bu Dasmaranti, yang kedua adalah Bu Gusti Murni, maka yang ketiga adalah siapa Pak? Sebutkan namanya. Riki. Betul atau salah? Salah. Saya tanya Bu Lela sekarang. Jika yang pertama adalah Ulpa, yang kedua adalah Bu Lela, yang ketiga adalah Pak Jul. Benar atau salah? Benar. Ya. Bagus Bu, pintar Ibu rupanya. Ya. Yang ketiga adalah Pak Jul. Udah nangkap belum Bu? Sudah belum? Oke, kita lihat absen ya. Oke. Jika yang pertama adalah saya, yang kedua adalah Amelia, maka yang ketiga adalah siapa Bu Andri? Ayo. Yang ketiga adalah Bu Dasmaranti. Benar atau salah Bu Lela? Salah. Ya, kita kembali ke clue-nya. Jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiganya Pak Danu.
Siapa Bu? Iya betul. Yang ketiga adalah Pak Danu. 1, 2, 3. Sudah nyambung? Belum. Kita kunci aja ya, nggak usah disampaikan cluenya buat Ibu ya. Yang penting cluenya jangan lupakan yang ketiga. Akbar mengambang nih. Jika yang pertama Maya Riana, yang kedua Pak Zulhendri, maka yang ketiga adalah Pak Akbar jawab. Pak, salah lagi. Salah lagi. Ingat cluenya Bapak Ibu, jangan lupakan yang ketiga. Betul, bagus. Ya, yang ketiga adalah Akbar. Sudah Pak? Belum juga? Ya, waktunya 40 menit ya. Masih merekam ya? Masih ya. Oke, biar nggak ngambang ya, Bu ya. Nah, itu. Jika yang pertama adalah Bu Yebi Pamungkas, yang kedua adalah Ulfa, maka yang ketiga adalah siapa? Bu Dasmaranti. Siapa? Salah. Ya, coba. Ya, betul. Ya, yang ketiga adalah Bu Gusti. Sudah belum? Belum juga? Belum. Oke, Mbak Yani. Nih Mbak Yani jawab. Jika yang pertama adalah cluenya adalah jangan lupakan yang ketiga. Oke. Jika yang pertama Pak Danu, yang kedua Pak Riki, yang ketiga adalah siapa Kak Deni? Siapa? Salah. Salah. Siapa yang ketiga? Betul lah, itu dia. Kalau cepat atau kita buatnya Bu. Udah, cluenya adalah jangan lupakan yang ketiga. Sudah ngaku? Jadi ini apa nih Bu? Ini berbagi partai juga nih. Satu lagi nih, biar Dasmarati tidurnya enak ya. Ya. Jika anak ranti yang pertama adalah Lula, yang kedua adalah dia, maka yang ketiga adalah siapa namanya kira-kira? Ya, siapa kira-kira namanya Bu? Siapa Bu? Lulu. Salah lagi. Siapa Bu? Nama anak ranti yang ketiga besok? Ibra namanya, betul. Ya, Pak pinter nih. Iya. Iya, betul. Enggak Pak. Enggak, saya enggak pernah kerja sama sama dia. Ya, ini memang ini kayaknya dukun nih. Anak ranti belum lahir, tapi udah tahu namanya. Saya juga nyambung, betul ini. Sudah belum? Nah, sekarang istri Pak Akbar lagi. Jika istri Pak Akbar yang pertama namanya adalah Momo, yang kedua Mimi, maka istri Pak Akbar yang ketiga adalah siapa namanya? Bolehlah. Siapa? Mio. Salah. Siapa nama istri Pak Akbar yang ketiga kalau dia menikah 3 besok? Meme. Ya, betul lagi. Mak konek Bu, kita sama dukun ini. Sudah. Itu. Sudah. Ingat cluenya Bapak Ibu, jangan lupakan yang ketiga. Belum juga? nanti datang ke rumah Bu Lela bawa kunyit sama kemenyan. Ini dukun nih Pak. Ya. Udah Pak Danu? Belum juga? Kita ulangi. Nggak boleh dicari di Google ya. Jika yang pertama adalah Ulfa, udah pada nyambung belum? Yang kedua adalah Ranti, maka yang ketiga adalah siapa Pak Riki? Siapa Pak? Siapa Pak? Yang ketiga Pak, itu aja Pak. Oke, selesai ya. Oke, biar kita sama-sama dapat prakteknya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, Bu Lela, biar saya jelaskan ya. Oke. Jadi cluenya kita nggak boleh lari dari clue. Cluenya adalah jangan lupakan yang ketiga. Jika pertama adalah Pak Danu, yang kedua adalah Pak Riki, jawabannya adalah yang ketiga adalah Pak Zul. Yang terserah Bapak ngomong siapa aja, yang penting jangan tinggalkan yang ketiga. Karena cluenya jangan lupakan yang ketiga. Ya, yang ketiga siapa aja terserah, mau orang luar disampaikan belum masalah. Ya,
Yang penting clue-nya dapat Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga adalah itu kan clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Oke. Nah, sebelum tutup Bapak Ibu saya mau bantu sedikit. Kalau Tuhan hendak berniaga, usaha yang gigih modal utamanya. Kalau negeri ini ingin berjaya, kita bangun generasi kuat dengan berolahraga. Belum selesai. Oke Bapak Ibu, penutupnya saya ambil kutipan dari Buya Hamka. Beliau adalah tokoh termasuk tokoh pendidikan juga Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bunyinya, jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Intinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru kita harus selalu berani mengagregasi diri kita untuk pendidikan yang lebih maju dengan ilmu-ilmu yang baru. Kita tidak boleh menakutkan hal-hal yang belum terjadi. Hal itu belum terjadi kita udah takut. Itu yang membuat kemunduran dalam kita di dunia pendidikan. Dan yang kedua ada foto keluarga saya dengan anak saya. Ini adalah menjadi inspirasi saya dalam setiap kegiatan yang saya ikuti. Jadi suatu penyemangat. Ketika kita sedang jatuh, mereka adalah tempat kita kembali. Betul Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pada slide terakhir ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi hal-hal yang baik atau hal positif dalam kombel kita ini dalam versi yang berbeda-beda. Intinya kita di sini saling belajar, saling menimba ilmu, kita saling memotivasi, saling mensupport untuk kemajuan kombel belajar kita ini. Terima kasih juga untuk ketua sudah memfasilitasi saya, memberikan waktu dan fasilitas yang ada untuk penyampaian materi. Mudah-mudahan kedepannya kombel kita ini terus maju dan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Islami selaku narasumber workshop kelima dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Semoga apa yang disampaikan memberi inspirasi kepada kita semua. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu absennya sudah diisi? Absennya. Oke, terima kasih. Kita foto sebentar ya Bapak Ibu untuk bukti saya sudah melaksanakan kegiatan dan nanti untuk saya kirimkan ke LMS saya untuk persyaratan penyelesaian tugas. Kita foto di depan ya Bapak Ibu. Tapi Ibu dari matikan ya. Mati Ibu Leilani.